A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganze. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu tips ya buat saudari filahku semuanya yang panjenengan semuanya sudah berstatus sebagai istri dan mungkin akan berstatus sebagai istri. Ada satu tips bagaimana supaya rezeki kita lancar, hidup kita mudah, hidup kita berkah, punya amanah hutang segunung pun bisa terselesaikan. Ada cara yang sangat-sangat mudah yang bisa kita jalankan ya. Tapi sebelum masuk kepada tips tersebut, saya akan sampaikan satu cerita dari sahabat kita di kolom komentar. Nah, saya tutup saja identitas beliau karena supaya menutup dari aib beliau. Saya sampaikan karena ada hikmah yang bisa kita ambil, sehingga saya merasa perlu mengangkat cerita beliau ini. Nah, sebelumnya ini beliau selalu sampaikan komentar-komentar di video-video saya. Ada ceritanya dari mulai A sampai ke Z-nya. Nanti kita simak. Ya, kita tutup saja identitas beliau. Beliau sempat bertanya begini di kolom komentar, "Umi, mungkin tidak ya kalau aku nggak jujur ke suami, Allah bantu aku melunaskan hutang-hutangku. Apa aku harus jujur ya Umi?" Ya Allah, jujur berat banget. Nah, itu yang pertama. Terus tidak lama beliau komentar lagi di video yang lain, "Ya Allah Umi, begitu berat mau jujur dengan suami. Saya merasa amalan pelembut hati untuk suami saya belum cukup Umi. Supaya suami hatinya lembut mendengar cerita saya Umi. Utang riba dan utang pinjol di mana-mana Umi. Doakan saya Umi, semoga saya bisa segera jujur dengan suami. Apalagi gaji suami habis tiap bulan, saya bayar utang. Terus saya lagi hamil anak ketiga Umi. Doakan saya Umi, Allah kasih saya kekuatan, kesabaran, cepat jujur dengan suami. Amin." Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga lagi, spesial sekali nih yang ketiga ya. Beliau ternyata udah jujur. "Alhamdulillah Umi, hari ini juga habis zuhur saya jujur ke suami. Ya Allah Umi, nangis saya pas lagi jujur. Kaget Umi, tahu-tahu hutang riba saya 38 juta. Bertanya-tanya dia kemana uang ini, diapakan. Marah awalnya Umi, tapi sekarang mencari solusi Umi. Gimana bayarnya ini utang.
Sebelum azan saya baca testimoni tentang jujur kepada suami, amalan supaya dibaca tapi utang gak lunas-lunas. Semua amalan dibaca tapi utang gak lunas-lunas, ternyata dia belum jujur kepada suami. Akhirnya saya beranikan diri, bismillah, habis sholat saya jujur ke suami. Makasih Umi, semoga kedepannya aku semakin jujur ke suami, terhindar dari riba, dan rajin sholawat serta sholatnya, amin. Ya. Belum sebulan mengamalkan, lanjutannya, belum sebulan mengamalkan amalan pelembut hati untuk suami, alhamdulillah. Hari ini suami gak marah pakai kekerasan. Dia cuma omongan marahnya. Kalau gak kenal channel Umi, mungkin utangku akan setinggi gunung dan dosa suamiku ke suami semakin banyak. Nah, ada lanjutannya lagi, ya kan? Amin ya Allah, makasih Umi. Benar kata Umi, mau amalan beribu-ribu tahajud, sedekah duha, sholat 5 waktu, sholawat, kalau masih berbohong dengan suami, belum mendapat ridho suami, sia-sia saja amalan kita. Hari ini banyak yang aku rasakan Umi, alhamdulillah ya Allah, terharu aku Umi sampai ngetik nangis begini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sobat winnerku semuanya, saudari filahku semuanya, dari cerita sahabat kita ini satu orang ya, ini satu orang. Tentunya panjenengan sudah mereka-reka, kira-kira apa tips yang akan disampaikan sama Umi Wiwin untuk panjenengan semuanya ya. Jadi panjenengan semuanya gak sedikit ya, gak sedikit yang memiliki amanah hutang dan gak jujur sama suami. Ya, ingat, ridhonya Allah ada pada ridho suami ketika panjenengan semuanya sudah berstatus sebagai seorang istri ya. Saya sampaikan satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Saya bacakan artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka yang laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Itu firman-Nya Allah. Ada sabdanya Rasulullah terkait dengan ini ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?" Mereka menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wanita yang penyayang lagi subur ya." Subur ini memberikan keturunan. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, "Ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho." Nah, sebegitu besarnya pengaruh ridho suami terhadap kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah, kenapa kita harus mendapatkan ridhonya Allah? Karena ridhonya Allah itu membuat hidup kita terasa mudah, membuat rezeki kita menjadi lancar, membuat semua masalah-masalah kita terselesaikan dengan mudah, termasuk masalah hutang kita. Kalau mau segera bisa lunas, carilah ridhonya Allah. Dengan jalan apa? Jika panjenengan adalah seorang istri, dengan jalan mencari ridhonya suami. Jadi kalau panjenengan semuanya masih berbohong kepada suami panjenengan, jangan berharap ridho Allah akan turun kepada panjenengan. Coba saja ya, karena saya sudah membuktikan begitu banyaknya sahabat UCR, sobat winner yang datang sama saya membawa segunung utang, rata-rata pinjol ya, kebanyakan ya. Ada juga yang rentenir, mereka semuanya berhutang tanpa sepengetahuan suami, berharap bisa menyelesaikan tanpa sepengetahuan suami. Endingnya apa? Endingnya bertahun-tahun ditungguin utang itu gak kelar-kelar juga. Karena apa? Karena ridhonya Allah terkunci, tidak terbuka. Sebab Allah murka, dia telah berbohong kepada suaminya. Saya tahu panjenengan semuanya mengalami kesulitan karena takut. Takut dimarahi, takut diceraikan, takut dipukul, takut dipulangkan ke rumah orang tua, takut. Kalau panjenengan sadari, panjenengan percaya gak percaya, yang namanya ketakutan itu yang menciptakan adalah syaitan. Ketakutan, kecemasan, gundah, sedih, kekhawatiran, itu semua produknya syaitan. Kenapa setan menghembuskan rasa takut di dalam hati panjenengan terhadap suami secara berlebihan? Karena setan tidak mau jenengan jujur. Karena setan tahu kalau jenengan jujur, jenengan akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan semua teman-teman yang datang sama saya yang awalnya takut jujur kepada suami, ada satu dulu. Satu sahabat UCR di UCR 1, beliau anggota yang sangat lama, beliau di kota Palembang.
Dulu sama sekali nggak mau jujur, ngotot nggak mau jujur. Sampai 3 bulan saya treatment supaya mau jujur. Takut sekali dengan suaminya, takut dipukul, takut dimarahi dan sebagainya. Ternyata setelah jujur endingnya apa? Di luar prediksi, Allah lembutkan hati suami beliau. Dan justru suami beliau dengan sangat bijak memberikan nasihat kepada beliau supaya tidak bohong lagi kepada suami. Ada juga sahabat UCR satu lagi, ya tadinya takut sekali, takut dipukul karena suami beliau suka sekali mukul, main tangan kalau marah. Suami beliau berada di luar kota. Saya pernah ceritakan beberapa kali di video saya. Begitu beliau beranikan diri, beliau kumpulkan segenap keberanian, bismillah dengan nama Allah, Allah lembutkan hati suami beliau. Tidak mukul sama sekali, bahkan tidak kasar. Karena apa? Menghargai kejujuran istri beliau. Jadi panjenengan semuanya yang masih berbohong kepada suami, berpikirlah 1000 kali untuk terus melanjutkan kebohongan itu. Karena tidak ada keberkahan dalam diri panjenengan, tidak ada rahmatnya Allah yang turun kepada diri panjenengan selagi panjenengan masih berbohong. Maka dari itu saya mendukung panjenengan semuanya untuk jujur kepada suami jenengan. Berapapun banyaknya utangnya jenengan, berapapun banyaknya masalah jenengan, jenengan jujurkan. Jenengan minta ridhonya suami. Kalau kebenaran ya, kalau beruntung panjenengan justru akan dibantu beliau. Kalau tidak, mungkin ada sebagian sahabat kita juga yang setelah jujur suami beliau nggak mau tahu, selesaikan utangmu. Ya nggak apa-apa, setidaknya jenengan sudah terlepas dari dosa bohong, ya kan? Nah, dari itu panjenengan semuanya saya sarankan untuk jujur kepada suami semuanya. Jujurlah. Dan pakailah wasilah amalan melembutkan hati sebelum jujur. Amalkan itu, minta kepada Allah. Karena apa? Suami ini ada yang menggenggam jiwanya, ada yang menggenggam hatinya. Siapa? Ya Robnya. Siapa Robnya? Robnya Allah SWT. Robnya suami, Robnya kita sama. Allah SWT. Mintalah kepada pemilik hatinya. Siapa? Allah. Supaya Allah lembutkan hatinya. Hatinya mau jadi kasar, hatinya mau jadi lembut, itu semuanya adalah hak mutlaknya Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Insya Allah, Allah pasti akan lembutkan buat panjenengan. Oke, sobat pintarku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya mendoakan supaya panjenengan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah untuk jujur kepada siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.